ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Yang ke-10, al-ashir anna ayyashhada ma'iyyatallahi ma'ahu idza sabar wa mahabbatallahi lahu idza sabar wa ridahu wa man kana Allahu ma'ahu dafa'a anhu anwa'al adha wal madarrati ma la yadfa'u anhu ahadun min khalqihi. Qala ta'ala wasbiru innallaha ma'as sabirin wa qala ta'ala wallahu yuhibbus sabirin. Ini yang ke-10 sekarang. Di antara hal yang membantu seorang itu bersabar, dia selalu menghadirkan kebersamaan Allah. Kebersamaan dalam artian Allah akan selalu menolongnya, selalu membantunya, dan selalu berpihak padanya. Itu kapan dia dapatkan? Kalau dia bersabar. Kalau dia bersabar. Ya dihadirkan itu. Kemudian juga dihadirkan bahwa kalau dia bersabar, dia akan meraih cinta Allah. Allah akan mencintainya. Dia akan meridhoinya. Iya. Terus yang ketiga, kalau dia siapa yang Allah sudah bersama dia, atau ini konsekuensi ya dari kebersamaan. Siapa yang Allah yang sudah bersama dia, maka Allah akan membelanya dari segala gangguan dan bahaya. Dengan pembelaan yang tidak ada seorang makhluk pun yang bisa membela dia seperti itu. Iya. Jadi dua dia dapatkan. Jadi siapa yang bersabar, pertama dihadirkan Allah akan bersamanya, berpihak padanya. Yang kedua, kalau dia bersabar, Allah akan mencintainya. Siapa yang Allah bersamanya, siapa yang Allah mencintainya, itu tidak perlu dia khawatir. Allah akan membela dia. Allah yang akan selalu mencukupi dia dari gangguan manusia. Beliau sebutkan dua ayat. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Sabarlah kalian, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Disebutkan ma'iyat Allah, kebersamaan Allah. Wa qala ta'ala wallahu yuhibbus sabirin. Allah berfirman, Allah cinta kepada orang-orang yang bersabar. Itu mahabbatullah. Mencintai orang-orang yang bersabar. Dan ini keindahan lain ya. Keindahan lain. Makanya kesabaran itu luar biasa. Mana-mana keimanan di dalamnya. Dari mana keimanan itu? Dia menghadirkan muraqabatullah, kedekatan Allah kepadanya. Ada Allah yang mengawasinya. Ada Allah yang melihatnya. Dan kalau dia bersabar, itu artinya dia memperoleh janji Allah bahwa Allah akan bersama dia. Akan berpihak padanya. Akan menolongnya, membantunya. Sebagaimana dari mana keindahan? Kalau dia bersabar, Allah akan mencintainya. Akan mencintainya. Iya. Dan itu yang dicari oleh seorang mukmin dalam hidupnya. Bagaimana dia menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu dia berkeluh kesah ke sana sini. Kemudian mengeluh kepada makhluk. Ya, sabar itu orang yang dikatakan bersabar itu disyaratkan padanya 3 syarat ya orang yang bersabar. Syarat yang pertama, sabarnya itu ikhlas karena Allah. Iya. Sabarnya ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, sabarnya itu tidak disertai dengan keluh kesah. Tidak disertai dengan apa? Keluh kesah. Kalau dia bilang, oh iya enggak apa-apa. Ya.
saya maafkan dia. Ya, tapi mulutnya ngomel terus. Ya. Nah, itu keluh kesah namanya. Nggak boleh. Jelas ya? Ya kalau dia maafkan ya sudah, dia tidak singgung lagi tentang hal itu. Makanya Nabi Yusuf itu alaihi salam, ketika beliau sudah mengucapkan maafnya kepada saudaranya, ya, kan beliau sudah ucapkan maafnya, la tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum. Tidak ada celaan atas kalian hari ini. Allah sudah ampuni kalian. Allah mengampuni kalian. Nah, pulanglah saudaranya ke ayahnya, bawa bajunya Nabi Yusuf dengan pesan Nabi Yusuf, nanti kalau ayah kita sudah melihat lagi, bawalah ayah kita, kemudian bawalah ibu kalian, dan bawa seluruh saudara kalian. Maka datanglah ayahnya, ibunya, dan 11 saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah itu mereka sujud kepada Nabi Yusuf. Ini sujud penghormatan ya namanya. Itu dibolehkan di syariat Nabi Yusuf. Tapi di syariat kita diharamkan. Tidak boleh sujud kepada siapapun dari makhluk. Baik. Kemudian Nabi Yusuf berkata, ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badu min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Dia sebut, ya Allah, wahai ayahku, inilah kenyataan dari mimpiku itu. Iya, sudah dijadikan oleh Allah mimpi saya itu benar. Jadi ketika Nabi Yusuf mimpi itu, Nabi Yusuf sudah tahu artinya apa. Bapaknya juga sudah tahu artinya. Bahwa nanti Nabi Yusuf akan menjadi orang yang dihormati oleh mereka semua. Dan itu suatu hari akan terjadi kenyataan. Iya. Dan Nabi Yusuf kenang, ya, Allah telah berbuat baik kepada saya. Saya dikeluarkan dari kampungku, dibuat syaitan itu ada hal yang jauh antara saya dan saudaraku. Ya, didatangkan kalian semua ke sini. Setelah dulunya saya dibuat masalah antara saya dengan saudaraku. Nabi Yusuf tidak singgung lagi. Saya dulu dilemparkan di mana? Dimasukkan ke dilemparkan ke sumur, saya dijual, di penjara, di ini, akhirnya saya maafkan. Tidak ada lagi begitu. Itu sudah cuma Nabi Yusuf nisbatkan semua masalah ke syaitan saja. Itu syaitan yang bikin. Dan saudaranya sudah beres semuanya. Itu baru benar itu, maaf. Jadi sabar itu memang tidak boleh ada keluh kesah. Kemudian syarat yang ketiga dari sabar itu tempatnya di awal terjadi masalah. Nah, di situ sabar. Jelas ya? Adapun kalau misalnya dia kena musibah, akhirnya boleh ke sana sini, tidak ada lagi jalan lain, sudah. Kalau gitu kita sabar saja. Nah, itu bukan bersabar namanya. Itu namanya akhirnya bersabar. Akhirnya bersabar. Dia tidak pilih hal lain, mau diapain, ya sudah itu aja, sabar aja. Jadi bedakan antara bersabar dengan akhirnya bersabar. Orang yang bersabar itu dari awal kali musibah langsung ada kesabaran. Iya. Makanya ketika Nabi melihat ada perempuan yang menangis di kuburan itu, setelah menguburkan anaknya, maka Nabi berkata kepadanya, "Isbir ittaqillah wasbiri." Wahai perempuan, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Perempuan ini enggak menoleh. Dia tidak tahu bahwa negurnya ini adalah Nabi. Dia hanya bilang, pergilah kamu meninggalkan saya. Kamu ini belum pernah kena musibah saja seperti saya. Maka Nabi pun berlalu. Barulah orang-orang bilang, itu Nabi tadi yang bilangin kamu. Langsung dia pergi ke rumah Nabi SAW. Ketuk pintunya. Akhirnya dia sampaikan. Maka Nabi berkata, innamas sabaru indas sadamatil ula. Sabar itu adalah pada saat awal kali benturan. Nah, di situ sabarnya. Di awal kali benturan. Bisa sabar di situ, itulah sabar namanya. Jelasnya? Baik. Jadi sabar ini akibatnya indah. Karena itu diantara hal yang membantu seseorang bisa bersabar
dia selalu menghadirkan. Kalau dia sabar, Allah akan berpihak untuknya. Kalau dia sabar, Allah akan mencintainya. Tapi kalau dia tidak sabar, apa yang dia dapat? Nah, itu harus kita pikirkan ya.